Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya mencoba untuk memahami sebuah kitab Syarhul Nasoihul Ibad. Syarahnya nasihat-nasihat untuk ahli ibadah. Pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan ampunannya kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya dan kepada para sahabatnya dan kepada muslimin dan muslimat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai halaman 4 ya sahabat. Masih di bab yang ini ya sahabat, bab yang kedua-dua. Kemarin kita sampai ke sini ya sahabat. Oh maaf, saya lupa pakai kacamata. Nah ini sahabat. Sampai di sini ya sahabat. Makalah yang ketiga. Tapi sebelumnya kita untuk mengingatkan, di sini aja langsung ya sahabatnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana zaman itu mereka menjauhi ulama dan fuqaha gitu. Jangan sampai ini kita sahabat ya. Mereka menjauhi ulama dan fuqaha. Lalu Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan. Yang pertama, Allah hilangkan barokah dari yang mereka usahakan. Barokahnya nggak ada tuh kalau kita berusaha waktu itu. Dan ketiga, yusallitullahu, Allah memberikan penguasa kepada mereka, penguasa yang zolim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tahu sendirilah kalau ke penguasa kita zolim, kita akan sulit nanti beribadah. Dan yang ketiga di sini, kita akan keluar dari dunia bigoirin iman, dengan tanpa iman. Nauzubillahnya banyak ya sahabat. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena itu kita dekati ulama, dekati fuqaha. Kita belajar kepada mereka. Selanjutnya di sini sahabat, wa maqalatul salisa, makalah yang ketiga, artikel yang ketiga. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Nah ini perkataan Abu Bakar ya sahabat. Abu Bakar berkata apa di sini sahabat? Mandahola kobro bila jadin, siapa saja, barang siapa yang masuk ke kubur di sini meninggal ya sahabat ya. Bila jadin dengan tanpa jadin itu bekal. Bekal di sini maksudnya minal amali soleh, dengan berbuat amal soleh ya, bekal di sini sahabat.
Faka'annama, maka tuh seakan-akan orang yang tidak membawa bekal itu ya, aparokiba baharun bila safinatin, mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Gitu ya sahabat, ngeri juga ya, mengarungi lautan tanpa perahu. Gini. Maksudnya di sini fayakriko gorkon. Fayakriko ini maka akan tenggelam. Gitu sahabat, gorkon dengan tenggelamnya. Gitu, dan maka akan tenggelam gitu dah. Di sini lanjutannya la kholasolahu, tidak akan ada yang membebaskannya. Kholaso ini ikhlasnya, bebas ya kan di sini. Membebaskannya nggak ada kalau bukan diri kita sendiri. Nggak ada yang membebaskannya. Ila kecuali biman yun kiduhu, kecuali orang yang bisa menyelamatkannya. Contohnya mungkin bahasa kita ya, jika kita berlayar tenggelam, nggak ada yang nolong kecuali ketika ada yang lewat tuh tanpa sengaja dia lewat, dia bawa perahu, ditolong gitu. Nah, tapi kita nggak bisa mengandalkan ini, nggak bisa. Makanya kita berusaha untuk berbekal diri dengan amal soleh ya. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berbekal diri. Amin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal maitu fil qabrihi, keadaan mayit ya di kuburnya, ila kal gorikin mutagawis, seperti itu kan, seperti tenggelam, mutagawis yang perlu pertolongan gitu sahabat. Itu sahabat, yang kita tahu pertolongan kita itu dengan bekal ya. Al-tolabi liana yugos, mencari-cari sesuatu untuk bisa menolongnya gitu sahabat. Ya Allah ya Rabb, cari-cari pertolongan di sana nih, tapi kagak dapet. Orang tanpa bekal gimana ceritanya meminta tolong sama siapa gitu bahasanya kan, dikubur sendirian gitu. Nah begitu sahabat, semoga kita bisa diberikan bekal ya, masa kita menjadi mayit. Nah terusnya makalah yang kerobiah itu yang keempat, artikel yang keempat. An Umar radhiyallahu an. Nah ini sekarang dari Umar ya, semoga Allah meridhoinya. Umar bin Khattab yang tadi dengan Abu Bakar ya sahabat. Nukila an, dikutip, dinukil, diambil dari Syekh Abdul Mu'ti Samlawi. Beliau ini gurunya pengarang ya sahabat, gurunya pengarang gitu sahabat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bertanya kepada Jibril alaihi salam, semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan. Sifli, ceritakan kepadaku, begitu sahabat, sebutkan kepadaku hasanatin Umar, kebaikan Umar gitu sahabat. Cakap ya sahabat.
Nabi bertanya kepada Jibril tentang kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, lalu Jibril itu menjawab, laukanatin baharu midadan, seandainya saja lautan itu dijadikan midadan, dijadikan tinta, wassajaratun aklaman, dan pohon itu dijadikan pena, gitu sahabat. Dan pohon dijadikan pena, dijadikan pulpen, lama asor tuha. Jadi tidak dapat menghitungnya. Menghitung kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab, nggak bisa nih. Cakep ya, ternyata Umar banyak sekali kebaikannya. Demikian sahabat. Nah terusnya nggak sampai di situ sahabat. Pakola, Nabi bersabda lagi, Nabi bertanya kepada Jibril, Wakola sipli hasanatin Abi Bakri. Nah gitu, ceritakanlah, sebutkanlah, jelaskanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Pakola, lalu Jibril itu menjawab, ini sahabat jawabannya, Umar hasanatun min hasanatin Abi Bakr. Kebaikan Umar yang tadi itu lautan dijadikan tinta, nggak bisa menghitungnya. Kebaikan Umar itu min hasanatin Abi Bakr, dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi lebih banyak Abu Bakar daripada Umar. Demikian ya sahabat. Ya Allah ya Rob, pantas mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Itu sahabat. Nah selanjutnya masih ada waktu di sini sedikit ya sahabat. Izul dunya bimalin. Itu kemuliaan di dunia itu dengan harta. Ini wa ijun akhirati, dan kemuliaan negeri akhirat bisolihil amali. Ya, ini perkataan pengarang berarti ya. Kemuliaan dunia itu dengan harta, tetapi kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Begitu sahabat. Nanti di sini dilanjut ya sahabat, karena waktu yang memutuskan kita untuk melanjutkan ya, karena waktunya sahabat ya, durasi. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga jika salah tentunya dari saya minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya, dan juga terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan dukungan dan doanya. Kembali kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.